Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sempat belajar bahasa Inggris meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Kita belajar jarak jauh dalam bentuk tutorial video dari rumah masing-masing untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran COVID-19 di MTS Wangi-Wangi Timur oleh saya, Laude Amrin Sarjana Sastra, akan menyajikan pertemuan pertama. We have been to an orphan home. We went there last Sunday, yang terdapat pada chapter 8 alias bab 8. Pada kesempatan ini kita melangkah pada slide yang berikutnya, yaitu learning objectives. Pada kesempatan ini, adapun tujuan pembelajaran kita, in this chapter we learn to communicate past happening which is related to the present moment in order. Pada bab ini kita akan belajar tentang mengkomunikasikan sesuatu yang telah terjadi, agar yang berhubungan dengan which related to the present moment, dengan masa yang akan datang, agar kita in order to share the information with others, supaya kita dapat men-share atau membagi informasi kepada orang lain. Yang kedua, to report the past happening to others, agar kita dapat melaporkan past happening, kejadian lampau, kejadian di masa lampau, to other, kepada orang lain. Dan yang ketiga, to give an explanation, agar kita bisa memberikan penjelasan. Jadi manfaat pembelajaran yang akan disajikan pada kesempatan ini, yang pertama adalah membagi informasi kepada orang lain. Yang kedua, melaporkan kejadian yang di masa lampau kepada orang lain. Yang ketiga, bisa siswa mampu memberikan penjelasan terhadap sesuatu maksudnya. Nah, adik-adik, kita melangkah pada sesi berikut, yaitu observing and questioning. Bahwa di sini berdasarkan perintah dari teks ini, dari sesi ini, before a conversation about exemplary fun, really some past actions or happening are stated in relation to situation of the present moment. Play the role of the speakers. Say the speaker sentences loudly, correctly, and clearly. First, repeat after me. Di sini ada percakapan, yaitu yang berhubungan tentang keadaan seorang perempuan yang bernama Riri, yaitu mereka membicarakan tentang Riri, tentang masa lampau atau masa lalu Riri sebagai seorang anak yatim. Anda boleh mengikuti di rumah setelah saya bacakan yang ini percakapannya. Berikut kita tampilkan dialognya atau conversationnya atau percakapannya, yaitu yang pertama, Siti. I think Riri is the most interesting orphan I have ever known. She is not
the oldest of all the children there, but she is very mature. Unfortunately, I don't have a chance to talk to her personality. Can you tell me how she has come to the orphan home? Selanjutnya mari kita terjemahkan. Menurutku atau saya pikir Riri adalah anak yatim piatu yang paling baik yang pernah kukenal. Dia bukan anak tertua yang ada di sana, tetapi dia sangat dewasa. Sayangnya, aku tidak punya waktu untuk berbicara dengannya secara pribadi. Bisakah kau ceritakan padaku bagaimana dia bisa datang ke panti asuhan? Setelah itu, ada yang menjawab atau menimpali Dayu, yaitu Dayu. Well, I don't know much about her either, because I have met her only 3 times. What I know is that she was an only child. Her father died when she was a baby, and her mother 8 years ago. She's been an orphan for 8 years, but she's lived in the orphanage for only 6 years now. Artinya ya, aku juga tidak tahu banyak tentang dia, karena aku baru bertemu dengan dia 3 kali. Ayahnya meninggal saat masih bayi, dan ibunya 8 tahun yang lalu. Dia anak tunggal, dia menjadi yatim piatu selama 8 tahun, tetapi dia tinggal di panti asuhan hanya selama 6 tahun sekarang. Selanjutnya kita melangkah pada slide berikut. Udin. Why doesn't she live with her grandparents? Mengapa dia tidak tinggal dengan kakek dan neneknya? Dayu. They both have passed away. Her grandfather died even before she was born, and her grandmother died 6 years ago. Artinya, mereka berdua sudah meninggal. Kakeknya meninggal bahkan sebelum dia lahir 6 tahun yang lalu. Benny. Does she not have any uncles or aunts to take care of her? Artinya, apakah dia tidak punya paman dan bibi untuk merawatnya? Dayu. She has an uncle, her mother's brother. 2 months after her grandmother's death, he sent Riri to the orphanage. Dia punya paman, saudara laki-laki ibunya. 2 bulan setelah neneknya meninggal, dia mengirim Riri ke panti asuhan. Linda. Why doesn't she live with him instead? Kenapa dia tidak tinggal bersamanya saja? Dayu. No, his house is very small. He is a scavenger. He is a scavenger, and he has 5 children. He has put Riri there so that she can get better care and
She can also go to a good school. Tidak, rumah dia sangat kecil. Dia adalah pemulung dan dia memiliki 5 orang anak. Dia telah menempatkan diri di sana agar dia juga bisa pergi ke sekolah dan baik. Siti. Does he often visit her? Apakah dia sering mengunjunginya? Dayu. Yes, her uncle and his family have visited her a lot of time. They routinely visit her once a month. Iya, pamannya dan keluarganya telah sering mengunjunginya sebulan sekali. Udin. I must be said to be an orphan and live in an orphan home. Pasti sedih jadi yatim piatu dan tinggal di panti asuhan. Dayu. Riri is said to be an orphan, but she's not a good gloomy kid. You know, as you see, she is a cheerful and friendly girl. She has even shown her great care from other needy children like her. Riri sedih jadi yatim piatu, tapi dia bukan anak yang murung lah. Seperti yang kalian lihat. Dia adalah gadis yang periang dan ramah. Dia bahkan telah menunjukkan kepeduliannya yang besar terhadap anak-anak lainnya seperti dia. Selanjutnya kita ambil langkah pada slide berikut. Masih tentang percakapan yang tadi. What do you mean, Sitika? Apa maksudmu? Dayu. Early last year, the orphanage started a free group. It consists of all the orphans there who already sit in senior and junior high school. She has participated very actively in the group's activities. They have made handcrafts and sold them. They have used the profit to help street children and poor families. The program has run for almost 2 years now. Artinya, awal tahun lalu, panti asuhan memulai bakti sosial, beranggotakan semua anak yatim di sana yang sudah duduk di SMA dan SMP. Ia sangat aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Mereka membuat kerajinan tangan dan menjualnya, dan telah menggunakan keuntungannya untuk membantu anak-anak jalanan dan keluarga miskin. Program ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Benny. Wow, that's amazing. I've never thought of that before. I thought that the kind in orphan homes were sad kids who needed our help, but they help other people instead. Wow, luar biasa. Aku tidak pernah berpikir tentang itu sebelumnya. Kupikir anak di panti asuhan adalah anak-anak sedih yang membutuhkan bantuan kita.
Tapi mereka ternyata malah membantu orang. Edo, what have they done for street children? Apa yang mereka lakukan untuk anak-anak jalanan? Dayung, they have done one thing for street children and one thing for poor families. To celebrate the 15th birthday of the orphanage, they gave 30 street children 20,000 rupees each. Early this month, they went to some poor families in the neighborhood and gave each family a gift containing sugar, cooking oil, and rice. Mereka telah melakukan satu hal untuk anak-anak jalanan dan keluarga miskin. Dalam rangka merayakan ulang tahun panti asuhan yang ke-15, mereka masing-masing memberikan 30 anak jalanan Rp20.000. Awal bulan ini, mereka mendatangi beberapa keluarga miskin di lingkungan itu dan memberi masing-masing keluarga miskin itu bingkisan berupa gula, minyak, dan beras. Kita melangkah pada slide berikut. Nah, pada slide ini Anda ditugaskan oleh guru bahasa Inggris untuk melengkapi paragraf yang ada di bagian kanan ini, yaitu titik-titiknya. Di sini ada titik-titik yang masih kosong, dan titik-titik yang masih kosong ini berdasarkan percakapan yang ada sebelumnya. Dan paragraf ini merupakan penjelasan dari percakapan-percakapan yang ada sebelumnya tentang keadaan Riri, yaitu masa lampau Riri dengan keadaannya sekarang. Berdasarkan percakapan itu, Anda mencari kata-kata yang cocok untuk mengisi titik-titik pada pada paragraf ini. Dan ini dijadikan PR dan dikumpul pada jam 4 sore sampai mulai jam 4 sore dikumpul sampai pada jam 10.00 malam. Anda boleh mengumpulnya melalui jaringan pribadi pada nomor WA atau boleh diantarkan langsung kepada guru bahasa Inggris di rumahnya. Selanjutnya kita melangkah pada slide berikut, yaitu observing and questioning. Bahwa pada tabel ini yaitu ada 4 kata yang sudah terisi. Sebagai contoh, yaitu misalkan to visit, yaitu kata kerja bentuk yang pertama, presentnya adalah visit, pastnya adalah visited, after atau have-nya adalah visited. Anda bisa ketemukan di regular verb atau irregular verb yang ada di kamus Anda. Nah, nomor 5 sampai 10 kamu boleh mencarinya atau mendapatkan kata-kata itu dari percakapan sebelumnya yang kata-katanya bercetak tebal kuning, berwarna kuning. Karena itu,
kata-kata yang bercetak tebal kuning itu merupakan kata-kata yang disediakan untuk mengisi tabel ini, dan selanjutnya juga ini dijadikan PR. Nah adik-adik, sehingga kesimpulannya pada kesempatan ini PR-nya ada 2, yaitu dengan slide sebelumnya dan slide yang saat ini. Yang pertama mengisi titik-titik pada paragraf tadi, paragraf slide sebelumnya, dan yang kedua adalah mengisi titik-titik dari nomor 5 sampai 10 untuk melengkapi tabel ini berdasarkan bentuk-bentuk kata kerja. Anda boleh mengambil dari tengahnya kamus biasa, yaitu di regular verb atau irregular verb, kata kerja beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum.